Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Sarina Sution. Saya dari kelas MJ 202. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purbosantoso, SE, MM, CVRM. Baik, selanjutnya adapun topik yang akan saya bahas adalah OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada tahun 2023. Baik, kondisi pasar Indonesia berdasarkan infografis di tahun 2022 jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan sebesar 37,68%. Emiten baru tercatat emiten yang merupakan rekor. Selanjutnya, berdasarkan infografis, saham pasar pada 30 Desember melemah 3,26% ke level 6.850,62 perak, mencatat inflow 20,91 triliun. IHSG menguat sebesar 4,09% dengan non-residen membuka net buy sebesar 60,58 triliun. Di pasar obligasi, indeks pasar menguat 0,82 dan 3,60% ke 344,78 untuk pasar obligasi. Korporasi aliran dana masuk investor non-resident mencatat inflow 25,43 triliun sehingga mendorong penurunan SBN rata-rata sebesar 6,24 bps di seluruh tenor. Tenor secara YTD telah meningkat rata-rata sebesar 31,30 HPS di seluruh tenor dengan mencatat net su non-residen sebesar 138,98 triliun. Kinerja reksadana mengalami penurunan pinter dan penurunan nilai aktiva bersih sebesar 1,47 dan 505,72 triliun dan mencatat net redemption sebesar 0,76 triliun. Menurut YTD, NAB turun 12,76% dan mencatat net residence sebesar 79,11 triliun. Baik, selanjutnya penghimpunan dana pasar modal sehingga 30 Desember 2022 masih terjaga, yaitu 26.267,73 triliun dengan emiten sebanyak 73 emiten dan merupakan rekor tertingginya jumlah emiten baru di Pepilin. Masih terdapat 84 rencana penawaran umum dengan nilai 81,41 triliun yang diantaranya merupakan rencana IPO dan akan dilakukan
oleh emiten sebanyak 58 perusahaan. Baik, selanjutnya untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, telah terdapat 14 penyelenggara yang telah mendapat izin dari OJK dengan 33 Secanbit 1.360,779 pemodal dan total dana yang dihimpun sebesar 721,84 miliar. Pada tahun 2022, jumlah investor pasar modal sebesar 10,31 juta investor. Baik, selanjutnya di sini berdasarkan infografis keadaan yang terjadi pada sektor perbankan di suatu negara, ada berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, dan inflasi, stabilitas politik dan ekonomi, serta faktor internal dari bank itu sendiri. Di era globalisasi, persaingan semakin ketat. Kondisi perbankan MIZ sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sebab itu, para pelaku industri harus selalu mengikuti kondisi perbankan. Perbankan pada November 2022 meningkat sebesar 11,16%, ditopang oleh kredit modal kerja masing-masing tumbuh sebesar 13,15% dan konsumsi tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Nominal kredit perbankan naik sebesar 13,96 triliun menjadi 6.349,5 triliun. Di VK pada November 2022 tumbuh 8,78% menjadi 7.974 triliun. Nah, selanjutnya berdasarkan infografis sektor IKNB, Amulasi mendapatkan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November mencapai 280,24 triliun, tumbuh sebesar 0,44% dibandingkan periode lama, hanya dengan akumulasi premi asuransi umum yang tumbuh sebesar mencapai 106,900 triliun. November 2022 akumulasi premi asuransi jiwa terkontraksi 6,4% sebelumnya dengan nilai 173,33 triliun November 2022. 4. Mitigasi peningkatan resiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan. OJK tetap mempertahankan beberapa kebijakan terkait menjaga volatilitas pasar dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang berpotensi menekan kinerja pasar modal. OJK meminta agar LJK menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang mencukupi untuk dapat mengantisipasi ledakan ekonomi. Nah, kebijakan optimalisasi pembagian dividen yang peningkatan pencadangan termasuk terhadap sektor kebijakan relaksasinya terakhir pada Maret 2023. Dengan kondisi pasar berkopulasi, OJK meminta perusahaan asuransi agar menjalankan strategi prudent dengan kajian komposisi analisis fundamental dalam menentukan valuasi atas aset inflasi tertentu. Nah, pada tahun 2022
OJK menerbitkan kebijakan terkait ketentuan kehati-hatian untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta pengembangan industri baterai, industri charging station, dan industri komponen. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat keuangan Indonesia yang cerdas, OJK berkomitmen untuk terus melaksanakan program edukasi keuangan secara masif, baik secara offline maupun online. Melalui Pameng Manajemen Sistem yang media sosial sepanjang tahun 2022, OJK melaksanakan 1.897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta. Terus selanjutnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Wimbo Santoso mengaku optimis kerja industri jasa keuangan di tahun 2022 akan semakin membaik. Hal ini didorong oleh stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid, serta laju perekonomian yang mulai membaik dari dampak COVID-19. Beberapa kebijakan di tahun 2022 adalah: 1. Memberi insentif bersama. 2. Menyiapkan sektor untuk menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju. Yang ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan. Baik, saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2023 dan perkuat daya tahan serta integritas di tahun 2023. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon untuk kritik dan evaluasinya. Saya harapkan untuk Bapak dosen mempertimbangkan